dari ruangan Santa Clara semester 2. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sejarah Gereja Katolik bangsa Indonesia. Selamat menyaksikan. Sejarah Gereja Katolik di Indonesia berawal dari kedatangan bangsa Portugis ke Kepulauan Maluku, di mana orang yang pertama menjadi Katolik adalah orang Maluku, kepala kampung atau Kolano, dan serta seluruh warganya dibaptis setelah kedatangan saudagar dari Portugis yang bernama Gonzalo Veloso. Ketika itu para pelaut Portugis baru saja menemukan kepulauan rempah-rempah itu, dan bersama dengan para pedagang dan serdadu-serdadu para imam Katolik juga datang untuk menyebarkan Injil. Salah satu pendatang di Indonesia itu adalah Santo Franciscus Saperius yang pada tahun 1546 sampai 1547 datang mengunjungi Pulau Ambon, Saparua, dan Ternate. Ia juga membaptis beberapa ribu penduduk setempat. Pada era VOC, Gereja Katolik dilarang secara mutlak dan hanya bertahan di beberapa wilayah yang tidak termasuk VOC, yaitu Flores dan Timor. Para penguasa VOC beragama Protestan, maka mereka mengusir imam-imam Katolik yang berkebangsaan Portugis dan menggantikan mereka dengan pendeta-pendeta Protestan dari Belanda. Banyak umat Katolik yang kemudian menjadi orang Protestan saat itu, seperti yang terjadi dengan komunitas-komunitas Katolik di Amboina, dan para imam bukan hanya diusir namun akan dikenakan hukuman mati jika masih berkarya di wilayah kekuasaan VOC. Begitu masih banyak juga para imam yang mempertahankan imannya, seperti Pastor Egidius dibunuh di Kastel Batavia pada zaman pemerintahan Gubernur Jenderal Jan Pieterszoon karena mengajar agama dan merayakan misa kudus di penjara. Tempat 2 orang pencuri baru saja digantung, lalu Pastor Aderuder diusir pada tahun 1646. Johannes Kaspar Cart, seorang Austria, terpaksa meninggalkan Batavia karena usahanya dipersulit oleh pejabat-pejabat VOC. Akibat bantuan yang ia berikan kepada beberapa imam Katolik yang singgah di pelabuhan Batavia, ia pindah ke Maluku, masuk Serikat Yesus, dan meninggal sebagai martir di Vietnam pada tahun 1737. Pada akhir abad ke-18, Eropa Barat diliputi perang dahsyat antara Prancis dan Britania Raya. Bersama sekutunya masing-masing, simpati orang Belanda terbagi, ada yang memihak Prancis dan sebagian lagi memihak Britania, sampai negeri Belanda kehilangan kedaulatannya. Pada tahun 1806, Napoleon Bonaparte mengangkat adiknya Lodewijk atau Louis Napoleon, seorang Katolik, menjadi Raja Belanda. Pada tahun 1799, VOC bangkrut dan dinyatakan bubar. Hindia Belanda. Perubahan politik di Belanda, khususnya kenaikan tahta Raja Lodewijk, seorang Katolik, membawa pengaruh yang cukup positif. Kebebasan umat beragama mulai diakui pemerintah. Pada tanggal 8 Mei 1807, pimpinan Gereja Katolik di Roma mendapat persetujuan Raja Louis Napoleon untuk mendirikan Prefektur Apostolik Hindia Belanda di Batavia. Pada tanggal 4 April 1808, 2 orang imam dari negeri Belanda tiba di Jakarta, yaitu Pastor Jacobus Nielsen PR dan Pastor Lambertus Prisen PR. Yang diangkat menjadi prefek apostolik pertama adalah Pastor J. Nielsen PR. Gubernur Jenderal Danles pada tahun 1808 sampai 1811 berkuasa menggantikan VOC dengan pemerintah Hindia Belanda. Kebebasan beragama kemudian diberlakukan, walaupun agama Katolik saat itu agak dipersukar. Imam saat itu hanya 5 orang untuk memelihara umat sebanyak 9.000 orang yang hidup berjauhan satu sama lainnya. Akan tetapi, pada tahun 1889, kondisi ini membaik, di mana ada 50 orang imam di Indonesia di daerah Yogyakarta. Misi Katolik dilarang sampai
tahun 1891. Pada zaman Van Lith, misi Katolik di daerah ini diawali oleh Pastor F. Van Lith, S.J., yang datang ke Muntilan pada tahun 1896. Awalnya, usahanya tidak membuahkan hasil yang memuaskan. Akan tetapi, pada tahun 1904, tiba-tiba 4 orang kepala desa dari daerah Kalibawang datang ke rumah Romo dan mereka minta untuk diberi pelajaran agama. Sehingga pada tanggal 15 Desember 1904, rombongan pertama orang Jawa berjumlah 178 orang dibaptis di sebuah mata air Semagung yang terletak di antara 2 batang pohon sono. Tempat sejarah ini sekarang menjadi tempat ziarah Sendang Sono. Romo Van Lith juga mendirikan sekolah guru di Muntilan, yaitu Norma School pada tahun 1900 dan Quake School, sekolah pendidikan guru, pada tahun 1904. Pada tahun 1918, sekolah-sekolah Katolik dikumpulkan dalam satu yayasan, yaitu Yayasan Canisius. Para imam dan uskup pertama di Indonesia adalah bekas siswa Muntilan. Pada era perjuangan kemerdekaan, Albertus Suegi Pranata menjadi uskup Indonesia yang pertama ditabiskan pada tahun 1940. Pada tanggal 20 Desember 1948, Romo Sandiaja terbunuh bersama Frater Fermanius. Boines S.J. disusun kembaran dekat Muntilan. Ketika penyeberangan pasukan Belanda ke Semarang yang berlanjut ke Yogyakarta dalam agresi militer Belanda II, Romo Sanjaja dikenal sebagai martir pribumi dalam sejarah Gereja Katolik. Gr. Sueji Pranata bersama Uskup Willekens S.J. menghadapi penguasa pendudukan pemerintah Jepang dan berhasil mengusahakan agar rumah sakit Santo Carolus dapat berjalan terus. Banyak di antara pahlawan-pahlawan nasional yang beragama Katolik seperti Adi Sucipto Agustinus pada tahun 1947, Ignatius Selamat Riyadi pada tahun 1945, dan Yos Sudarso pada tahun 1961. Pada era kemerdekaan, kardinal pertama di Indonesia adalah Justinus Kardinal Darmojuwono, diangkat pada tanggal 29 Juni 1967. Gereja Katolik di Indonesia aktif dalam kehidupan Gereja Katolik dunia. Uskup Indonesia mengambil bagian dalam Konsili Vatikan II pada tahun 1962 sampai 1965. Paus Paulus ke-6 berkunjung ke Indonesia pada tahun 1970. Kemudian tahun 1989, Paus Yohanes Paulus II mengunjungi Indonesia. Kota-kota yang dikunjungi adalah Jakarta, Medan, Sumatera Utara, Yogyakarta, Jawa Tengah, dan DIY, Maumere atau Flores, dan Dili atau Timor Timur. Pada era demokrasi terpimpin, setelah mundurnya kekuasaan Belanda dari Indonesia pada tahun 1949, umat Katolik yang berpartisipasi sejak awal dalam mengawal kemerdekaan Indonesia menyelenggarakan Kongres Umat Katolik Seluruh Indonesia atau KUKSI pada bulan Desember di Yogyakarta. Pertemuan ini bagaikan prototip Sidang Agung Gereja Katolik Indonesia atau SAGKI sekarang. Diputuskan untuk melebur partai-partai umat Katolik yang bersifat kedaerahan menjadi satu partai Katolik yang bersifat nasional. Niat ini terlaksana di Semarang pada tahun 1950. Partai Katolik mengikuti pemilihan umum 1955 untuk DPR dan konstituante dengan perolehan kursi yang melebihi kuota umat Katolik. Itu berarti partai ini mendapat kepercayaan besar rakyat Indonesia, bukan hanya umat Katolik. Pada tahun 1953, Pater Dijaja Sweputra SJ diangkat menjadi Vikaris Apostolik Jakarta, menggantikan MGR Weekends SJ
Ia adalah uskup Bumi Putra yang kedua di Indonesia. Hubungan dengan pemerintah Indonesia pada mulanya berjalan baik, tetapi ketika pengaruh komunisme semakin besar atau dengan semangat materialisme dan ateisme yang ditentang oleh Paus Leo ke-13 sejak ensiklik Rerum Novarum pada tahun 1891. Umat Katolik agak renggang dengan pemerintah. Dengan tegas, MGR Soeji Pranoto menyatakan kepada Presiden Soekarno bahwa umat Katolik akan bekerja sama dengan pemerintah asalkan kebebasan beragama dijamin dan rakyat Indonesia dipimpin terlepas dari materialisme dan sikap ateis. Para wali gereja melakukan sidang pada tahun 1955 di Surabaya dan secara resmi menggunakan nama MAWI, Majelis Agung Wali Gereja Indonesia. Dalam sidang ditekankan agar semua pemimpin umat Katolik menyesuaikan diri dengan cita rasa kebangsaan Indonesia di segala bidang, misal dari bidang pendidikan. Sidang selanjutnya pada tahun 1960 di Giri Sonta membahas kemungkinan pendirian hierarki mandiri Gereja Katolik di Indonesia. Menanggapi harapan sidang ini, pada 3 Januari 1961, Paus Yohanes ke-23 dengan konstitusi apostolik Quod Christus mendirikan hierarki Gereja Katolik di Indonesia. Ini berarti Indonesia bukan tanah misi lagi, tetapi gereja muda. Semua prefektur apostolik dan vikariat apostolik ditingkatkan menjadi keuskupan, dipimpin uskup masing-masing. Keuskupan-keuskupan yang berdekatan dihimpun menjadi suatu provinsi gerejani, dan salah satu keuskupan ditunjuk menjadi metropolit pusat himpunan sebagai keuskupan agung. Ada 6 keuskupan agung dan 20 keuskupan yang disebut keuskupan suffragan. Pada era reformasi, pada tahun 1990-an dan mulai tahun 2000 juga ditandai dengan kekerasan terhadap umat Katolik pada khususnya dan Kristen pada umumnya. Namun, mantan Presiden Abdul Rahman Wahid yang juga seorang pemimpin Nahdlatul Ulama, salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia, telah memberikan kontribusi oleh beberapa penyatuan bagian-bagian yang berbeda dari beberapa kalangan.